Inilah profil Budi Waseso, sosok yang kena mutasi di Kementerian BUMN. Diketahui, baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir merotasi sejumlah pejabat Kementerian BUMN. Satu di antara kena mutasi yakni Budi Waseso, Buas. Kini Buas tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Buas, dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa pencopotannya terjadi ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk meninjau stok beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar dan mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh. Ia mengakui bahwa pencopotan tersebut terjadi karena masa jabatannya di Bulog sudah habis, dan hal ini merupakan kewenangan Erick Thohir. Kebetulan, ini bertepatan juga dengan saya mengikuti Munas Pramuka ini, masa bakti saya berakhir, ungkap Buas kepada media setelah menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balai Mesuraya Aceh pada Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Pasca pencopotan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bulog, Buas kini menerima amanah untuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Persero. Dan saya ditugaskan menjadi Komisaris Utama di Semen Indonesia, bagi saya satu jabatan itu amanah dan sudah selesai amanah itu ya sudah, tambahnya. Meskipun masa jabatannya seharusnya berakhir pada April tahun 2023, Buas menjelaskan bahwa adanya kebijakan lain yang membuat kontraknya diperpanjang. Itu biasa, kalau diganti. Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa, ungkapnya. Buas juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia terbuka melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUU PSLB. Bahkan, agenda RUU PSLB tersebut tidak diketahuinya karena kewenangan berada di tangan Erick Thohir. Saya malah tidak tahu, RUPS itu kewenangan Menteri BUMN, dari hasil itulah saya ditugaskan di Semen Indonesia, maka dengan demikian, tugas saya sebagai Dirut Bulog itu selesai, tuturnya. Buas pernah jadi perbincangan hangat pada tahun 2010 silam. Ya, salah satu kisah yang pernah heboh diulas, saat Buas dengan pangkat Kombes berani menangkap Jenderal Bintang 3 saat itu, Komjen Susno Duaji. Pada saat itu, Buas menjabat sebagai Kapus Paminal Divpropam Polri. Sementara Susno Duaji statusnya Kabareskrim Polri nonaktif. Saat itu, Buas, sapaan akrabnya, masih menjabat sebagai Perwira 3 Bunga Melati. Budi Waseso menangkap Komjen Susno Duaji di toilet Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Ia menyampaikan langsung kepada media, Budi Waseso mendapat perintah untuk menangkap Komjen Susno Duaji yang akan ke Singapura. Budi Waseso langsung berangkat ke bandara bersama tim Propam. Ia langsung meminta Komjen Susno Duaji tak meninggalkan Indonesia. Kepada Komjen Susno, Budi Waseso mengatakan jika dia mendapat perintah untuk menangkap dan membawanya menghadap Kapolri. Komjen Susno mengelak, dia mengatakan jika kehadirannya di bandara hanya untuk sekedar jalan-jalan. Budi Waseso lantas menunjukkan 2 tiket serta paspor Komjen Susno yang berisi keterangan untuk keberangkatannya ke Singapura. Di tengah proses negosiasi itu, Komjen Susno meradang. Kepada Budi Waseso, dia meminta ditunjukkan surat penangkapan. Saya jawab ke beliau, lisan saja sudah surat perintah bagi saya, ujar Budi Waseso menirukan proses penangkapan saat itu. Komjen Susno kembali menggertak Budi Waseso. Komjen Susno menggertak Budi Waseso lantaran saat itu peluangnya menjadi Kepala Polri begitu besar. Besok Bapak jadi Kapolri, mau pecat saya siap, sahut Budi Waseso. Di tengah ketegangan antara Komjen Susno dan Budi Waseso, seorang perwira polisi lainnya langsung menarik tangannya. Setelah melalui negosiasi panjang, Komjen Susno berhasil ditangkap saat masuk ke dalam toilet. Di luar pintu, Budi Waseso menunggu sambil mengunci pintu toilet hingga pesawat yang akan membawa Komjen Susno ke Singapura lepas landas. Tapi abis itu saya dimarahi sama pati-pati Polri. Barisan bintang marah semua karena itu namanya pelecehan. Saya bilang ini perintah, kalau perintah saya laksanakan apapun resikonya. Tutur Budi Waseso, sebagai prajurit itu harus taat dan tunduk pada pimpinan. Pegang teguh, yang tanggung jawabkan pimpinan. Saya begitu orangnya, makanya kalau pimpinan bilang tindak lanjuti itu saya tindak. Level saya bukan level yang ece-ece, bukan yang kecil-kecil, harus yang beresiko, ujarnya. Salam, Berita Lisan.